Saudara-saudari, rekan-rekan muda, adik-adik yang dikasihi Tuhan, semoga Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan setia beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Santo Paulus menggambarkan gereja dengan amat indah. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Melalui sabda yang kita dengarkan ini, kita kembali diajak untuk menyadari bahwa kita ini adalah gereja, kita ini adalah satu tubuh, kita ini adalah satu keluarga besar, umat paroki Keluarga Kudus Banteng. Kita diajak untuk saling memperhatikan. Jika ada satu anggota yang menderita, kita juga ikut merasakan menderita. Jika ada satu anggota yang bersukacita, kita juga ikut merasakan sukacita. Teristimewa Tuhan Yesus memberikan perhatian kepada mereka yang lemah, miskin, kecil, tersingkir, dan difabel. Nah, pada kesempatan ini secara khusus tim pelayanan difabel hendak menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari semua, keluarga-keluarga semua. Bekerja sama dengan tim pelayanan Komsos hendak menyapa Anda semua. Semoga kerjasama yang baik ini semakin memberikan kekuatan kepada kita untuk semakin menyadari bahwa kita ini adalah satu tubuh, kita ini adalah gereja, dan terlebih-lebih kita diajak untuk memperhatikan anggota keluarga kita yang lemah, miskin, kecil, tersingkir, dan difabel. Karena mereka adalah anggota tubuh kita, mereka adalah keluarga kita. Jika ada satu anggota yang menderita, kita pun juga ikut menderita. Tuhan memberkati karya pelayanan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan muda umat paroki Keluarga Kudus Banteng, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai gereja paroki yang hidup dalam kebudayaan Jawa, semangat persaudaraan menjadi sarana untuk membangun paguyuban-paguyuban dalam komunitas-komunitas umat beriman. Untuk itu kami hadir sebagai tim pelayanan umat difabel Paroki Keluarga Kudus Banteng di bawah bidang paguyuban dan persaudaraan dengan Kepala Bidang Bapak Hendrik Panggalau untuk mendampingi, melayani, serta menjalin persaudaraan antar umat disabilitas khususnya di Paroki Keluarga Kudus Banteng. Dalam pelayanan ini, saya, Maria Magdalena Sri Ratri Hariwardani, sebagai koordinator tim pelayanan difabel umat paroki Keluarga Kudus Banteng, dibantu oleh rekan-rekan saya, Yohanes Satrio, Antonius Febri Hendratmo, Franciscus Saverius Eko Rusmanto, dan Visia Endita Kirana, mempunyai beberapa program pelayanan. Di antaranya adalah pendataan umat difabel bekerja sama dengan tim pelayanan bidang penelitian dan pengembangan, pertemuan rutin umat difabel Paroki Keluarga Kudus Banteng, misa umat difabel,
bekerja sama dengan tim pelayanan bidang liturgi dan peribadatan. Kemudian juga kami memberikan fasilitas kesehatan, bekerja sama dengan tim pelayanan bidang kesehatan, kunjungan keluarga difabel, kemudian juga ada bantuan hidup serta tali asih, bekerja sama dengan tim pelayanan karitatif. Dikarenakan pandemi belum berakhir, program-program kami ini belum dapat kami laksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan tim pelayanan bidang komunikasi sosial ingin mempersembahkan sebuah kisah yang diambil dari kisah salah satu umat di Paroki Keluarga Kudus Banteng yang mempunyai putri dengan kelainan langka sejak lahir. Kisah ini menceritakan tentang bagaimana keluarga ini berjuang dengan segala pergolakan batin yang mereka rasakan. Bagaimana keluarga ini tetap saling memberikan support di tengah kebingungan, kelelahan, kesedihan yang harus mereka jalani. Bagaimana mereka tetap memaknai hikmah di balik sebuah peristiwa dan bagaimana mereka tetap memaknai peran dan kehadiran Tuhan di dalam segala peristiwa yang mereka alami. Harapan kami semoga dengan persembahan kami ini dapat memberikan motivasi serta menginspirasi Bapak Ibu dan rekan-rekan muda umat Paroki Keluarga Kudus Banteng, khususnya umat Paroki penyandang disabilitas ataupun keluarga penyandang disabilitas. Satu pesan yang dapat diambil dari kisah ini yaitu sertakanlah Tuhan dalam setiap pergumulan dan permasalahan hidup kita dan kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita duga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan rekan muda, khususnya umat Paroki Keluarga Kudus Banteng, kali ini saya ditemani dengan salah seorang umat dari Paroki Keluarga Kudus Banteng yang kebetulan mempunyai seorang putri dengan kromosom yang berlebih. Nah, beliau ini kemudian menuliskan kisah putrinya ini dalam sebuah buku yang kebetulan saya juga sudah baca bukunya, dan sungguh sangat menginspirasi bagi kita. Oke, tidak terlalu lama, saya akan memperkenalkan beliau. Beliau bernama Mbak Ani. Untuk selanjutnya, monggo silahkan Mbak Ani langsung memperkenalkan diri. Terima kasih Mbak Dani. Berkah dalam Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ani. Saya ada anggota lingkungan Santa Teresia dari wilayah Santo Blasius Ngetak di Paroki Keluarga Kudus Banteng. Kayaknya itu yang Mbak yang bisa saya perkenalkan. Senang sekali bisa ketemu dengan Mbak Dani, juga Bapak Ibu, dan semua rekan-rekan muda, siapapun yang menyaksikan acara ini. Baik Mbak Ani, terima kasih. Saya nyebutnya Mbak aja ya, biar kita lebih santai ya Mbak ya. Terima kasih. Oke Mbak, saya kan sudah membaca bukunya ya tentang Dek Marvel, Dek Vela ya, panggilannya kami panggilnya Dek Vela ya. Ya, Mbak Ani bisa nggak sih cerita pengalaman Mbak Ani memiliki anak dengan kelainan langka? Kebetulan nih Dek Vela kelainan langkanya adalah trisomi 18 ya Mbak ya? Iya betul. Nah, bisa nggak Mbak Ani bercerita pengalamannya? Terus kemudian mungkin masih asing untuk sebagian orang tentang trisomi 18. Nah ini kelainannya itu seperti apa? Terus dan serba-serbinya Mbak, monggo. Oke, ya terima kasih Mbak Dani. Ini saya nyiapin 2 slide kayaknya untuk menjelaskan supaya bisa lebih mudah menjelaskan apa itu trisomi 18. Ini mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Nah, ya jadi ini nama anak kami Maria Marcella Widyandaru yang kami sebut juga dalam buku kami Keajaiban yang Tak Pernah Habis karena ternyata ya memang demikian adanya. Anak kami ini memiliki kelainan langka, termasuk kelainan langka. Yang disebut kelainan langka itu adalah kelainan yang dimiliki oleh bayi lahir 1 dibanding
lebih dari 2000. Nah, kelainan trisomi 18 atau Edward syndrome, jadi sama itu trisomi 18 atau Edward syndrome ini kira-kira ya rata-rata itu 1 dibanding 6.000 kelahiran gitu. Nah, kelainan-kelainannya itu memang cukup banyak dan cukup vital. Jadi memang pada organ-organ yang utama. Misalnya ya kalau kita lihat sepertinya mungkin tidak nampak ada kelainan apa-apa ya, biasa saja. Kemudian sorot matanya juga cerah, ceria gitu ya, Dek Vela seperti itu. Tetapi ada satu kelainan utama di dalam jantung, dia itu punya yang namanya VSD atau lubang di biliknya, itu bahkan ada 2. Ukurannya pun waktu itu sekitar diameternya itu 7 mili gitu, namanya VSD. Nah, ini cukup berat buat dia karena ya tentu saja dengan penyakit jantung bawaan itu membuat dia sulit untuk berkembang gitu. Kemudian ini yang kelihatan lagi ada warna apa ini, hijau toska ya Mbak ya. Jadi ini ada selang, ada warna hijau toska di sini. Ini adalah sonde atau cup atau feeding tube. Jadi ini selang untuk makan. Kami harus memberi makan kepada Dek Vela melalui selang ini dengan wadah untuk ASI begitu, kemudian disambungkan ke sini karena Dek Vela itu tidak mempunyai atau refleks menelannya itu tidak berkembang gitu. Nah, jadi memang harus dibantu dengan selang ini yang harus tersambung langsung ke lambung. Nah, ini yang harus diganti paling tidak seminggu sekali, hal-hal seperti itu yang kelihatan. Ini kelihatan ya. Kemudian mungkin, nah ini dari tangan, kemudian kaki, kenapa kok dia posisinya seperti ini? Sebenarnya ini bukan posenya yang dia memang suka berpose begitu ya, tetapi ada kelainan dari struktur otot-ototnya atau tulang-tulangnya juga gitu. Jadi ini misalnya ini tangannya itu selalu mengepal atau disebut clenched hand gitu. Terus kakinya ini agak enggak seperti enggak normal seperti anak-anak bayi biasa gitu ya, agak posisinya gitu enggak agak miring gitu. Kemudian dia juga, nah posisi duduknya itu selalu seperti ini, jadi ada tulangnya yang kayak panjang sebelah misalnya kayak gitu. Dan kepalanya ini bentuknya kalau di literatur itu ditulisnya itu strawberry head shape gitu, jadi bentuk kepalanya itu seperti strawberry gitu, itu kecil ukurannya gitu. Kemudian telinganya juga agak turun, dan kebetulan waktu dicek juga Dek Vela ini masih belum bisa mendengar gitu. Dan di otaknya itu ada kista, jadi ada kelainan juga di bagian otak, di bagian kepala. Dan hal-hal seperti itu yang memang cukup berat waktu itu bagi kami. Ini yang nampak itu, namun sebenarnya di dalam diri dia, di dalam diri Dek Vela itu tadi yang disebut trisomi 18 itu sebenarnya ini penyebabnya. Jadi ini sertifikat kromosomnya Dek Vela. Jadi kalau kita manusia yang normal itu kan punya 23 pasang kromosom gitu. Nah, setiap pasang itu kan isinya kan satu pasang kan 2. Nah, ternyata kalau di tubuhnya Dek Vela yang kromosom nomor 18 ini ada lebih satu, tadi Mbak Dani sudah jelaskan ya, sudah sebutkan kelebihan kromosom gitu. Jadi inilah karena ada 3 ini yang disebut trisomi 18. Jadi itu yang memberi gambaran tentang kelangkaan yang kondisi anak kami gitu. Anak kami lahir tahun 2014 dan usianya waktu itu bersama kami sampai ke usia 7 bulan 7 hari gitu Mbak Dani, sekilas tentang Dek Vela. Ya Mbak, menarik ya, karena memang ini termasuk kelainan langka ya Mbak. Iya, dan betul. Sepertinya di seluruh dunia juga tidak terlalu banyak ya Mbak ya, untuk ini. Mungkin dibandingkan kelainan yang lain ya, atau juga ya begitu. Tapi sebenarnya kalau dihitung sebenarnya banyak juga sih Mbak ternyata. Banyak juga. Cuman mungkin belum terlalu familiar untuk kita yang orang awam ya Mbak ya. Iya betul. Nah Mbak ini mohon maaf boleh diceritakan tidak Mbak, reaksi pertama ketika mengetahui ternyata Dek Vela mempunyai ini kelebihan kromosom. Terus pastikan Mbak tidak menduga ya, tidak menyangka, apalagi mungkin selama kehamilan baik-baik saja ya. Baik-baik saja, betul Mbak Dani. Nah itu
gimana Mbak waktu pertama kali melihat ini, reaksinya Mbak Ani itu seperti apa? Kemudian bagaimana terus awal pertemanannya dengan Dek Vela, dengan kondisi Dek Vela yang seperti ini, pasti adaptasinya akan banyak sekali ya Mbak ya. Iya benar-benar. Bisa tolong diceritakan. Wah, Mbak. iya terima kasih Mbak Dani pertanyaannya ini. Saya juga kangen sih sama Dek Vela, jadi kadang suka bayang-bayangin dulu pertemuan pertama dengan Dek Vela itu kan karena Dek Vela lahir kan tidak menangis, jadi memang karena kondisinya dia tidak bisa menangis, jadi dia agak biru gitu sehingga memang harus dirawat di neonatal ICU atau NICU gitu di Rumah Sakit Sarjito waktu itu. Jadi padahal dia lahir normal gitu, kondisi saya sangat sehat gitu, dia langsung dibawa ke sana, saya masih harus menunggu diobservasi setelah melahirkan, itu kan belum tahu ya kondisi anak saya. Pertama kali saya masuk ke NICU itu, kalau kita masuk ke NICU itu bisa dibayangkan suasananya tuh kayak sekarang ini Mbak, kayak pandemi itu kita harus cuci tangan bersih, kita harus pakai hand sanitizer kayak gitu-gitu. Karena di sana memang banyak bayi-bayi dalam kondisi rawan. Nah, begitu masuk itu saya sempat tidak mengenali bayi saya itu di mana. Karena memang kondisi Dek Vela ketika lahir itu dia berat badannya mungkin ya memang tidak terlalu kecil ya, 2.200 gram, tapi keriput gitu. Jadi memang saya tidak bisa mengenali bahwa ini anak saya. Keriput kulitnya, terus ada rambut-rambut halus yang banyak di seluruh wajah dan tubuhnya gitu. Nah, ya pertama kali nggak kenal. Kemudian begitu tahu di situ ada tulisannya bayi Nyonya Ani gitu, ya saya shock. Saya kaget. Ini beneran anak saya gitu. Pertama kali itu. Nah, begitu kemudian tahu, karena kan setelah itu kan banyak diagnosis dicek ini begitu, ada tahu kelainan ini. Nah, saya rasa itu kami 45 hari di NICU itu perjuangan yang luar biasa, karena ya saya nggak nyangka, beneran tadi seperti Mbak Dani bilang tadi, nggak nyangka. Bener nggak nyangka, karena kan kita sebagai ibu kan pengennya punya anak lahir ya sehat, ceria, langsung lucu banget bayi gitu ya. Tapi ini kondisinya itu melihat saja rasanya tuh udah sedih banget gitu, wajahnya itu wajah sedih gitu Dek Vela waktu lahir. Jadi nggak nyangka. Begitu tahu suspek atau dugaan kelainan dia trisomi 18, saya harus mempelajari, membaca dari internet itu ya, saya semakin shock. Saya benar-benar nggak nyangka, dan respon saya ingat waktu itu saya bilang, ini apa nggak ada kelainan yang lebih lengkap daripada ini gitu. Karena ya memang dulu belum kenal ya begitu. Jadi nah proses itu saya mengalami saya nggak bisa menerima gitu, nggak bisa menolak keadaan karena bingung. Jadi kayak saya berpikir dengan kayak pikiran saya sendiri gitu, ini harus bagaimana ya Tuhan, harus bagaimana, kenapa saya gitu. Ya gitu, jadi ada penolakan, ada kemarahan, ada negosiasi, pertanyaan kepada Tuhan, kenapa saya. Dan selama 5 bulan pertama kelahiran Dek Vela itu akhirnya saya menutup diri gitu, mengisolasi diri, mungkin ya nggak sanggup untuk menjelaskan, untuk bertemu dengan orang gitu. Jadi saya ngalami itu Mbak Dani gitu, dan ya menyembunyikan diri karena ya masih dengan kemarahan terhadap keadaan ini gitu. Kepengennya itu kayak ini kayak mimpi gitu. Jadi kita bangun itu cuma mimpi, kemarin udah terjadi dan sudah lewat. Dek Vela lah ketemu Dek Vela lucu, bisa senyum-senyum, nah kayak gitu, nggak pakai sonde, nah kayak gitu pengennya. Ternyata nggak mimpi. Nah itu kemarahan yang tiap hari yang saya rasakan dalam diri saya waktu itu. Gitu sih Mbak Dani, saya mengalami itu. Ya, saya bisa ikut merasakan Mbak, karena juga saya sebagai seorang ibu ya pasti jadi ikut merasakan gimana paniknya awal-awal, bingung, ya itu tadi nggak menduga, terus pasti ada rasa mungkin kayak protes sama Tuhan. Ya benar itu protes. Ya protes, kenapa sih seperti ini, kenapa, kan kadang kita merasa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Mbak ya. Betul Mbak Dani. Ya, tapi Mbak setelah melalui hal yang shock tadi ya, yang mengejutkan tadi, terus titik mula Mbak Ani bisa bangkit, kemudian bisa membuka diri dan menerima Dek Vela, kemudian saya baca di buku kan terus mencurahkan segala kasih sayang, waktu, tenaga untuk Dek Vela, dari yang tadinya shock dan
protes dengan Tuhan ya istilahnya, terus bisa menerima dan memberikan seluruh kasih sayang itu, titik awalnya dari mana Mbak? Mungkin Mbak Ani bisa bercerita. Saya ingat Mbak ini Mbak. Jadi waktu itu Dek Vela itu usianya 5 bulan gitu Mbak. Nah saya sudah agak lupa sih perkembangan bayi itu mulai ngoceh mulai kapan gitu. Tapi Dek Vela bisa nangis itu saja sudah prestasi, karena dia nangis saja nggak kuat karena memang kondisi jantungnya gitu. Dia umur 5 bulan ketika memang ya saya menutup diri dari siapapun gitu, dia ngoceh gitu. Dia ketika ya saya gendong gitu, dia menatap saya gitu, kayak ngobrol dengan saya gitu. Saat itu benar-benar saya ingat di teras depan gitu. Dia itu kayak berbicara kepada saya, "Bunda, ngerti nggak sih? Bunda itu kenapa mengurung diri di dalam hanya fokus terhadap ini bagaimana, ini kenapa harus begini, seperti itu, terhadap masalah gitu." Jadi memang saya nggak merasakan sukacita Mbak waktu itu Mbak, benar-benar kayak dicuri sukacita saya gitu. Itu karena nggak bisa terima itu ya. Tapi ya dengan ngoceh itu Dek Vela itu kayak membangunkan saya gitu. Ya ampun, anak ini tuh ngoceh lucu banget gitu ya. Ngocehnya gitu Mbak, lucu banget. Ya ampun, kok bisa gitu? Wong dia aja pakai sonde, dia aja nggak bisa narik otot untuk senyum, itu juga terlalu lemah, maksudnya nggak kuat gitu ya. Itu dia ngoceh begitu. Nah itu disitulah saya mulai sadar, ya ampun, masa dia berjuang dengan kondisinya yang terbatas saja dia berjuang seperti itu. Saya ibunya yang harusnya bisa melakukan sesuatu buat dia. Oke lah, saya kasih ASI, saya makan yang bergizi buat dia. Tapi saya harusnya bisa kerjakan sesuatu yang lebih. Nah, dari situ kemudian saya mulai mencari informasi tentang komunitas Trisomi 18 internasional. Saya ketemu di Facebook waktu itu, kemudian saya kirim upload foto Dek Vela umur 5 bulan di Facebook, dia Trisomi 18, sekarang kondisinya seperti ini. Setiap orang yang ada di anggota di komunitas itu semuanya tepuk tangan, maksudnya memberi semangat, wah you are doing great, kayak gitu, maksudnya wah ini hebat loh ini, karena mereka ngerti perjuangannya berat gitu, jadi mereka mensupport dengan kata-kata positif. Nah disitulah kemudian saya juga ketemu beberapa teman Indonesia yang ternyata bergabung, karena memang waktu itu belum ada komunitasnya Mbak Dani, dan kami akhirnya ya dengan 7 atau 8 keluarga dari Indonesia mendirikan komunitas Trisomi 18 itu waktu Dek Vela usia 5 bulan itu sekitar September 2014. Nah itu titik awal saya mulai bisa menerima. Jadi prosesnya yang tadi turun banget sudah mulai naik itu di situ. Luar biasa ya Mbak ya. Perjuangannya Dek Vela itu kayak seperti ingin menunjukkan eksistensinya, ini loh aku itu ada. Betul. Ibu itu jangan terpuruk gitu, ayo dengan dia mengeluarkan suara ya. Saya juga udah sini terharu biru saya. Jadi seperti ingin menunjukkan ya Mbak ya, kalau ayo ini tuh tidak seberat mungkin Dek Vela kalau bisa bicara itu, ini tuh ayolah, nggak jangan dianggap berat sekali. Ini aku tuh masih berjuang, bantu aku, mungkin seperti itu ya Mbak ya. Betul. Ya kayak ya sia-sia kamu menghabiskan, kayak Bunda sia-sialah Bunda menghabiskan waktu itu di dalam kemurungan, di dalam perasaan sedih yang berlarut-larut kayak gitu, tidak bisa mensyukuri ini aku berjuang, kayak gitulah kira-kira Mbak. Ya. Benar-benar saya sampai susah mau ngomong. Terharu saya Mbak. Maksudnya perjuangannya Dek Vela itu loh. Saya melihat dari sisi Dek Velanya, dengan usia sekecil itu, dengan kondisi tubuh semungil itu, tapi punya daya juang yang sangat tinggi dan mengajarkan berbagai hal, banyak hal dengan keterbatasnya Dek Vela itu Mbak ya. Iya. Nah, kemudian Mbak, setelah melewati proses keterpurukan, kemudian penerimaan seperti itu, mutiara apa sih Mbak yang ditemukan Mbak Ani dalam pengalaman bertemu dengan Dek Vela yang 7 bulan ini, 7 bulan masa hidupnya Dek Vela itu? Iya Mbak, jadi sesuatu yang terlihat dulu ya, saya mulai dari yang terlihat dulu ya, yang Dek Vela tinggalkan dan berikan kepada kami. Itu yang pertama itu
buku ya. Jadi untungnya kok ya saya menuliskan keseharian Dek Vela itu di dalam buku ini ya, yang saya pakai juga di sebagai virtual background itu begitu. Karena apa ya dengan buku ini saya bisa merefleksikan kembali pengalaman yang kami alami bersama Dek Vela. Kemudian juga dengan buku ini juga akhirnya saya menjadi terhubung dengan banyak orang, dengan komunitas trisomi 18 dan keluarga-keluarga dengan ya terutama kelainan trisomi 18, dan ada juga kelainan yang mirip yaitu trisomi 13, Mbak. Jadi kami satu komunitas gitu. Jadi buku ini kemudian apa ya, seperti ada pertemuan Dek Vela membawa saya pada panggilan untuk sampai sekarang mendampingi teman-teman di komunitas trisomi 18-13 Indonesia. Itu juga apa ya, saya pikir itu adalah mutiara, sedikit dari sekian banyak mutiara yang diberikan oleh Dek Vela kepada saya gitu. Karena tanpa saya mengalami kehadiran Dek Vela pasti saya tidak sampai pada titik itu gitu, dan kerinduan untuk apa ya, bisa melayani lebih lagi, bisa mendampingi lebih lagi gitu, atau memberikan awareness. Jadi ya kayak gini cerita tentang ada toh kelainan-kelainan itu sih Mbak, terutama kalau yang saya rasakan. Ya Mbak, baik, itu untuk apa ya, secara yang kelihatan ya Mbak ya, wujudnya diwujudkan dengan buku, kemudian dengan sharing dengan teman-teman, dengan komunitas yang sama-sama trisomi 18. Nah kemudian Mbak, kalau untuk memaknai peristiwa ini khususnya lebih ke relasi dengan Tuhan. Kan tadi di awal kan sempat ada protes dengan Tuhan, kemudian Dek Vela menunjukkan untuk ayolah jangan seperti itu Bunda. Nah itu kemudian kan Mbak Ani berproses dari keterpurukan, penerimaan, kemudian bisa beradaptasi, mengikuti prosesnya. Nah memaknainya ini seperti apa Mbak, terutama untuk dengan relasi dengan Tuhan, kemudian dengan hubungan dengan keluarga. Pastikan ketika ada satu permasalahan dalam keluarga, misalkan seperti ada ini Dek Vela gitu yang dengan permasalahannya kan pasti ada relasi yang agak gimana mungkin dengan keluarga, ya. Suami, dengan Mas Brian, kakaknya Dek Vela, iya kan pasti ada sesuatu yang terima kasih terjadi Mbak gitu Mbak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini juga masih di mutiara yang ditinggalkan Dek Vela gitu, memaknai. Jadi memang saya dari sejak Dek Vela lahir sampai sekarang sudah 7 tahun yang lalu itu saya pikir makna itu dinamis ya. Kalau dulu mungkin pada tahun pertama itu saya masih merasakan kesedihan, kemudian Dek Vela pulang ke surga itu juga rasanya juga kepedihan gitu. Kemudian bisa menerima kembali, dari awalnya yang menolak, menerima ditinggal. Iya betul ya. Patah hati gitu ya. Terus gitu. Tapi sekarang 7 tahun kemudian saya bisa merasakan bahwa Dek Vela datang ke keluarga kami, dan ini yang selalu kami syukuri adalah supaya kami yang pertama-tama adalah mengucap syukur atas setiap karunia kehidupan, terutama lewat diri Dek Vela gitu. Jadi secara pribadi saya merasa saya berubah setelah bertemu dengan Dek Vela, dengan melihat perjuangannya, ikut mendampingi, ikut bersama dalam perjuangannya. Itu merasa bahwa Tuhan itu secara personal itu menyapa saya. Maksudnya menyapa itu ya mungkin ya nggak tahu ya, Tuhan gemes soalnya saya suka protes, saya gitu. Jadi ini ya caranya seperti ini nih. Jadi langsung ketemu muka dengan muka gitu, terus dan saya merasa bahwa saya harus memperbaiki hidup saya. Itu yang pertama kali dari pesannya Dek Vela, makna yang saya tangkap itu. Saya harus memperbaiki hidup saya karena gitu. Mengapa? Ya karena Tuhan itu berkata-kata bahwa tidak hanya saya ya, mestinya setiap orang gitu. Kita ini adalah berharga di matanya gitu. Jadi ya Tuhan punya tugas untuk kita masing-masing gitu, untuk saya. Jadi saya harus memperbaiki diri saya untuk siap untuk menjalankan tugas itu. Gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi Tuhan seperti menghardik saya gitu. Tapi juga saya merasa memang sampai sekarang itu banyak
banyak ini ya, kayak self talk dengan diri saya untuk bisa menemukan apa sih sebenarnya yang terjadi dengan kelahiran Devela gitu. Kemudian Tuhan itu mengutus saya apa gitu ya, ini masih on the way ya Mbak ya, maksudnya tentu saja juga apa ya yang Tuhan inginkan saya lakukan, tapi semakin rasanya saya semakin menyadari bahwa saya harus semakin menempel pada pokok anggur itu supaya bisa berbuah, karena ya kita adalah orang-orang pilihan, kita berharga di matanya. Jadi Devela itu menunjukkan bahwa ini loh, aku yang dibilang oleh dunia itu tidak sempurna saja dipakai Tuhan gitu. Apalagi Bunda gitu. Jadi saya tuh merasa bukan Devela yang nggak sempurna Mbak. Jadi saya yang ibunya itu yang nggak sempurna. Tapi Tuhan tetap mencintai saya, tetap mengangkat saya untuk tugas-tugas yang entah apa itu nanti gitu Mbak. Jadi lebih itu sih, memang saya merasa bersyukur sekali atas kehadiran Devela dalam keluarga kami, dan bagi keluarga kami pun itu pengalaman ini itu kalau menurut saya sih ya, mudah-mudahan menurut suami saya juga sama nih, mendekatkan kami gitu, mendekatkan kami satu dengan yang lain, saya dengan suami, saya dengan Mas Brian, kakaknya Devela gitu, kami saling selalu berusaha untuk menghadirkan Devela dan legasinya, warisannya, apa pesan-pesan Devela bagi kami gitu. Kami selalu berusaha untuk ya ngobrol itu gitu. Terus ya kita berusaha untuk merenungkan. Jadi apa ya Mbak? Kalau menurut saya sih, saya merasa sekarang lebih kontemplatif. Jadi paniknya yang kemarin-kemarin gampang langsung nolak ya masih ada sih kayak gitu. Tapi itu kayaknya saya kayak ditampar beneran, jangan gitu dong, jangan kolokan gitu dong, kayak gitu sih kayaknya. Itu sih Mbak. Luar biasa banget ya Mbak. Apa ya, saya melihat dengan Devela itu seperti malaikat yang dihadirkan Tuhan ke keluarganya Mbak Ani. Jadi kayak apa ya, dengan apa kedatangannya yang singkat itu, Devela itu banyak memberi berkat, banyak memberikan pelajaran, terus lebih menyatukan keluarga ya Mbak ya. Ya, kalau saya baca di buku kan gimana sayangnya Mas Brian, terus ada apa sih sepeda biru Devela gitu, jadi melibatkan Devela, jadi biar Mas Briannya juga merasa seperti di aku ini loh, Devela itu juga sayang sama Mas Brian gitu ya Mbak ya. Iya, jadi benar-benar luar biasa dengan kehadirannya yang singkat. Devela banyak memberikan pelajaran hidup justru bagi kita yang sudah lebih duluan hidup, kita yang sudah lebih duluan mengenal dunia. Saya juga merasa, saya ketika membaca ini juga kayak merasa ditampar gitu Mbak. Saya mendapat pelajaran dari Devela. Ya ampun, ya susah sih diungkapkan dengan kata-kata Mbak, tapi benar-benar Devela ini ajaib buat saya. Ya, betul. Ya, terima kasih sekali Mbak Ani, sharingnya ini menguatkan, menginspirasi buat saya khususnya, dan pasti juga menginspirasi untuk umat di kalangan Paroki Banteng maupun yang menyaksikan semuanya ini. Terima kasih. Terutama untuk kita-kita yang mungkin mempunyai anggota keluarga yang mempunyai disabilitas. Ini Mbak, saya tuh tertarik dengan kalimatnya di bukunya Mbak Ani ini, kemudian saya juga punya. Ini, terima kasih. Lengkap dengan tanda tangan. Lengkap dengan tanda tangannya. Saya tertarik dengan kalimatnya Profesor Amitya Kumara Mbak, yang di belakang sendiri, paling belakang. Itu kan Marvela, keajaiban yang tak pernah habis. Vela sungguh anugerah terindah yang dititipkan kepada keluarga dari Tuhan Yang Maha Esa. Vela telah menjadi guru pengetahuan dan kebijaksanaan bagi ibunya dan orang-orang terdekat. Dan vela-vela yang lain sungguh maha karya Tuhan dengan segala pesan yang disampaikan dengan berbagai cara. Ini indah sekali kalimatnya, dan ya memang benar, Devela tidak hanya memberi pelajaran tentang hidup, tentang kasih, tapi juga pengetahuan, karena jadi lebih tahu tentang trisomi 18, kemudian lika-likunya, bagaimana menghadapinya. Luar biasa Mbak. Jadi sekali paham lagi terima kasih. Jadi paham dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan kebutuhan istimewa. Iya, betul, dan mengajarkan kita juga untuk bahwa anak-anak seperti ini jangan kita jadikan beban, justru kita harus bersyukur diberi keistimewaan Tuhan dengan mempunyai anak seperti ini, karena kita jadi belajar lebih sabar, lebih ikhlas, lebih nerimo, legowo gitu ya. Belajar berjuang Mbak.
Betul, betul. Jadi Dek Vela ini banyak meninggalkan pesan indah untuk kita yang di sini. Ya. Mbak Ani, terima kasih waktunya, terima kasih Sama-sama. sharingnya ini. Semoga lain kali kita bisa sharing-sharing lagi ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Dani. Mbak Dani, apa namanya? Saya jadi ingatkan tadi ngobrolin tentang keluarga-keluarga yang memiliki buah hati dengan kebutuhan istimewa, karena Mbak Dani juga dari tim difabel. Ini boleh saya menyampaikan sesuatu ya buat keluarga-keluarga mungkin dengan anak-anak dengan disabilitas atau ya kebutuhan istimewa gitu. Saya ingin menyapa mereka Mbak, soalnya ya. Mbak. Boleh Mbak, monggo silahkan ya. Iya, terima kasih Mbak Dani, Bapak Ibu. Saya ngerti ya, saya pribadi mengalami bagaimana beratnya perjuangan dengan anak dengan kebutuhan istimewa gitu. Walaupun mungkin waktunya singkat gitu ya, tidak begitu lama, itu walaupun rasanya luar biasa perjuangannya. Dan ya sampai sekarang kerinduan saya terhadap Dek Vela itu selalu membuat saya ingin menyapa kepada keluarga-keluarga dengan anak-anak berkebutuhan istimewa gitu. Karena ya Bapak Ibu dengan kondisi yang demikian itu adalah guru-guru kami, anak-anak dengan kondisi yang demikian adalah guru-guru kami. Semua guru, semua murid, jadi saya banyak belajar juga dari kesabaran, karena saya masih punya banyak teman di komunitas Trisomi 1813 ya, jadi saya tahu bagaimana perjuangannya gitu. Dan mungkin juga untuk semua yang menyaksikan, semua umat gitu, saya juga ingin menyampaikan bahwa kita semuanya dilahirkan, diciptakan itu sempurna on his purpose, jadi sesuai dengan tujuan Tuhan, sempurna di mata Tuhan gitu. Kalau kita buka literatur tadi Dek Vela itu enggak istilahnya tidak cocok untuk hidup di dunia ini, tapi saya yakin setiap orang yang pengalaman saya bersama Dek Vela lahir sampai lahir di dunia pun ini pun ada tugas dan dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan gemilang. Jadi mudah-mudahan kita pun juga menemukan tugas-tugas perutusan kita juga untuk menyapa lebih hangat lagi kepada keluarga-keluarga dengan difabilitas gitu. Karena ya kita satu keluarga, kita masing-masing adalah pribadi istimewa yang diutus Tuhan dengan tugas-tugas masing-masing. Itu sih Mbak, terima kasih banget atas kesempatan boleh sharing, juga boleh menyapa, tadi saya senang banget. Makasih Mbak Dani. Sama-sama Mbak, terima kasih juga udah mau berbagi cerita, sharing. Karena tidak semuanya mau dan kersa untuk terbuka seperti ini. Jadi saya sangat terima kasih sekali bertemu dengan Mbak Ani, menjadi inspirasi buat saya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang umat Katolik di paroki wilayah Banteng. Intinya apapun yang kita hadapi, selalu tetap libatkan Tuhan di tengah. Iya, betul banget, Mbak. Pasti ketika Tuhan memberikan sesuatu cobaan atau masalah, pasti Tuhan sudah menyiapkan solusinya ya Mbak. Iya. Setiap peristiwa itu berharga, luar biasa. Baik Mbak, demikian Bapak Ibu dan sahabat muda semua. Pengalaman kita itu pasti berbeda-beda, kisah kita juga berbeda-beda. Ya, semoga obrolan kita hari ini membantu kita menemukan mutiara-mutiara dalam setiap hal yang kita hadapi. Sesulit apapun yang kita rasakan, sesulit apapun yang pernah kita alami, kita tidak pernah sendiri karena Tuhan selalu menyertai kita dan rencananya sempurna bagi hidup kita. Amin. Terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam, terima kasih. Thank you.